Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maharani, mahasiswa UIN Sumatera Utara dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang karya sastra. Apa sih itu karya sastra? Untuk penjelasan lebih lengkap, tonton video selanjutnya. Karya sastra adalah bentuk ekspresi artistik yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk cerita, puisi, drama, ataupun esai. Karya sastra tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan wawasan, menggugah perasaan, dan mengkritisi keadaan sosial. Secara umum, karya sastra mengandung unsur-unsur yang mendalam, seperti tema, tokoh, alur, latar, dan gaya bahasa yang dipilih oleh pengarang untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu. Unsur-unsur karya sastra. Unsur karya sastra adalah elemen-elemen yang membentuk dan menentukan kualitas serta makna dari sebuah karya sastra. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang ada di dalam karya sastra itu sendiri dan memengaruhi jalannya cerita serta makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Beberapa unsur intrinsik dalam karya sastra adalah unsur tema, yaitu ide atau pokok pikiran yang mendasari cerita dalam sebuah karya sastra. Tema dapat berupa masalah sosial, moralitas, cinta, kemanusiaan, dan lain-lainnya. 2. Alur, yaitu struktur cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun dalam karya sastra. Alur bisa bersifat maju, mundur, atau campuran. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu tokoh adalah karakter yang ada dalam cerita, sementara penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh tersebut melalui tindakan, perkataan, dan sikapnya. 4. Latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana di mana cerita. 1. Tema, yaitu ide atau pokok pikiran yang mendasari cerita dalam sebuah karya sastra. Tema dapat berupa masalah sosial, moralitas, cinta, kemanusiaan, dan lain-lainnya. 2. Alur, yaitu struktur cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun dalam karya sastra. Alur bisa bersifat maju, mundur, atau campuran. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu tokoh adalah karakter yang ada dalam cerita, sementara penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh tersebut melalui tindakan, perkataan, dan sikapnya. 4. Latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana di mana cerita terjadi. Latar membantu membangun atmosfer dalam cerita. 5. Amanat, yaitu pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita. 6. Gaya bahasa, yaitu pilihan kata, kalimat, dan cara pengungkapan yang digunakan oleh pengarang untuk memberi warna pada karya sastra, misalnya metafora, personifikasi, atau aliterasi. 7. Sudut pandang, yaitu cara pengarang menceritakan cerita dari perspektif siapa, bisa berupa sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. 2. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah elemen-elemen yang berasal dari luar karya sastra, namun tetap berpengaruh terhadap pemahaman dan penilaian tersebut. Beberapa unsur ekstrinsik adalah 1. Latar belakang pengarang, yaitu kehidupan, pengalaman, dan pandangan dunia pengarang dapat memengaruhi cara mereka menulis dan tema yang dipilih. 2. Kondisi sosial budaya, waktu dan tempat ketika karya tersebut ditulis dapat memengaruhi isinya. Misalnya, karya sastra yang ditulis pada masa penjajahan atau masa kemerdekaan akan mencerminkan kondisi sosial dan politik pada waktu tersebut. 3. Pengaruh psikologi, yaitu keadaan mental atau psikologis pengarang bisa memengaruhi gaya penulisan dan karakter dalam cerita. 4. Pengaruh agama dan filosofi, yaitu ajaran agama atau pandangan filosofi tertentu dapat memengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra.
Kedua unsur ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam karya sastra, menciptakan makna dan pengalaman yang mendalam bagi pembaca.